nama saya Aryani Pratiwi bersama rekan saya Ida Purnamasari akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dan beberapa film yang juga berkaitan dengan materi tersebut. Baiklah, mari kita mulai. Tantangan yang dihadapi oleh guru untuk menjadi teladan terutama dalam aspek sosial emosional sangatlah besar. Di tengah keterbatasan fasilitas sekolah, permasalahan saat proses pembelajaran, dan berbagai tekanan eksternal lainnya, ia harus berusaha keras untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam sikap dan perilaku yang ia tunjukkan di depan anak didiknya. Sebagai seorang pendidik, kita dihadapkan pada tanggung jawab untuk tidak hanya mengelola emosi diri kita sendiri dengan bijaksana, tetapi juga mengajarkan kepada para siswa yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam untuk dapat mengelola emosi mereka dengan baik. Hal itu dikarenakan dengan adanya perbedaan tentu akan memicu banyak konflik dan disitulah peran guru sangat penting untuk meregulasi emosi para peserta didik agar terus termotivasi untuk belajar meskipun menghadapi berbagai hambatan. Saya memiliki pengalaman yang cukup membekas, yakni saat saya kelas 10 SMA. Saya memiliki seorang guru bahasa Inggris pria bernama Bapak Sutrisno. Sayangnya saya merasa beliau kurang mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas lainnya, kemarahan beliau sangat terlihat jelas, terutama dari ekspresi wajahnya yang penuh amarah. Bahkan beliau tidak segan untuk melontarkan kata-kata kasar dan kata-kata kurang pantas lainnya. Kondisi ini membuat saya merasa takut dan kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Namun pengalaman itu berubah ketika saya bertemu dengan guru bahasa Inggris lainnya di kelas 11, yakni Miss Tuti. Beliau sangat berbeda dengan Pak Tres. Miss Tuti memiliki sikap yang sangat bersahabat, sabar, dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara beliau mengajar membuat saya merasa lebih nyaman dan tidak tertekan, serta mampu mengubah pola pikir saya tentang bahasa Inggris. Berkat sikap positif dan pendekatannya yang penuh pengertian, saya pun terinspirasi untuk menjadi guru bahasa Inggris seperti beliau. Pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya peran seorang guru dalam mengelola emosi dalam dirinya untuk menciptakan iklim belajar yang mendukung, yang dapat mempengaruhi semangat dan motivasi siswa. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dan juga tantangannya. Di sini hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk siswa, kemudian lingkungan yang saling menyayangi, saling menghargai, dan juga saling mendukung antara siswa dan guru. Kemudian pihak sekolah juga harus memperhatikan perkembangan emosional dan sosial siswa tidak hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam kemampuan mereka bersosial dengan rekan-rekannya, kemampuan mereka bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan tentunya memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaannya. Kemudian untuk tantangannya yang dihadapi oleh pihak sekolah meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu dari kurangnya fasilitas yang memadai, kemudian kondisi ekonomi yang sulit, dan juga kurangnya dukungan dari faktor eksternal yang meliputi pihak masyarakat dan juga pemerintah. Nah, karena kurangnya dukungan tersebut, meskipun dedikasi guru dan siswa sangat besar dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional yang sesuai, namun jika dukungannya masih kurang, maka hal tersebut, pembelajaran yang seperti yang diharapkan tersebut masih belum bisa dicapai dengan optimal. Kemudian macam-macam karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran sosial emosional.
Ya, seperti yang kita tahu bahwa setiap peserta didik itu unik. Mereka memiliki kodrat alam sejak lahir dan itu tidak bisa disamakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Antara siswa yang satu dengan yang lain, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, kemudian kebutuhan emosional yang berbeda. Nah, misalnya untuk siswa yang memiliki kemampuan emosional rendah, di sini cenderung mereka itu akan sulit mengenali emosinya. Kemudian juga mereka juga tidak tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengendalikan emosinya. Di sini peran guru yaitu membimbing dan mengarahkan bagaimana sebenarnya yang dirasakan oleh siswa, membantu siswa untuk mengenali apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang sebenarnya dia butuhkan agar bisa menyikapi setiap fenomena atau setiap situasi dengan emosi yang tepat. Kemudian untuk siswa dengan kemampuan emosional yang cenderung keras atau maksudnya sering memiliki tantangan misalnya dalam hal kemiskinan atau pernah mengalami kekerasan ketika dia kecil. Nah, di sini kita sebagai guru harus lebih mendekat dengan siswa tersebut karena bisa jadi dia memiliki trauma psikis. Bisa jadi mereka secara emosional itu memiliki rasa takut akan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah menimpanya. Di sini peran guru yaitu sebagai pendamping harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk siswa sehingga dia tidak memiliki lagi trauma masa kecil, tidak memiliki lagi rasa ketakutan yang berlebihan, dan yang terpenting mereka bisa mengontrol perasaan mereka agar bisa memberikan rasa tenang dan juga tidak mengganggu hak-hak dari teman yang lain seperti itu. Beberapa film yang memiliki kaitan dengan pembelajaran sosial emosional antara lain Negeri Lima Menara dan juga Sekolah Rimba. Yang pertama saya akan membahas mengenai film Negeri Lima Menara. Dari film Negeri Lima Menara, kita dapat belajar tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan ketekunan dalam mengejar impian, meskipun datang dari latar belakang yang berbeda. Alif dan teman-temannya mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, mengelola emosi, serta percaya pada kemampuan diri sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka juga menunjukkan bagaimana tujuan hidup yang jelas dapat memotivasi seseorang untuk terus berusaha, meskipun terdapat banyak hambatan. Pelajaran ini sangat relevan dengan pembelajaran sosial emosional yang menekankan pentingnya keterampilan sosial seperti empati, toleransi, komunikasi, dan pengelolaan emosi dalam menciptakan individu yang lebih baik dalam interaksi sosial dan mencapai tujuan pribadi mereka. Kejadian dalam film Sekolah Rimba yang menggambarkan perjuangan Butet Manurung mengajarkan banyak hal terkait pembelajaran sosial emosional. Keteguhan hati Butet dalam memperjuangkan pendidikan untuk masyarakat orang rimba mengajarkan tentang empati dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, yakni adanya perbedaan pandangan antara Butet dan masyarakat setempat mengenai pendidikan. Sehingga social emotional learning dapat menjadi solusi untuk dapat menghargai perbedaan budaya, keyakinan, dan pandangan hidup dalam proses pembelajaran. Selain itu, perpisahan antara Butet dan masyarakat yang ia ajar juga menunjukkan konsekuensi emosional yang terjadi ketika perubahan dan keputusan sulit diambil, yang menekankan pentingnya keterampilan pengelolaan diri dalam menghadapi perasaan dan situasi sulit. Secara keseluruhan, cerita ini menghubungkan dengan social emotional learning karena mengajarkan pentingnya empati, kesadaran sosial, pengelolaan diri,
dan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menciptakan hubungan positif dan perubahan di sekitar kita. Hal yang terlintas di benak saya ketika mengingat sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Andrea Hirata pada tahun 2008 yang berjudul Laskar Pelangi. Di sini yang saya garis bawahi dan saya ingat betul yaitu mengenai semangat juang anak-anak untuk memperoleh pendidikan di tengah segala keterbatasan yang mereka miliki. Mereka masih bersemangat untuk menempuh pendidikan. Ada yang mereka dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, kemudian untuk menempuh jarak yang menuju sekolah itu sangat jauh, kemudian medannya sangat berat, dan juga banyak rintangan-rintangan yang mereka hadapi selama perjalanan menuju ke sekolah. Namun mereka dengan gigihnya, mereka dengan semangatnya tetap bertekad untuk sampai ke sekolah dan mendapatkan ilmu. Di sini yang saya garis bawahi kedua yaitu mereka tidak takut untuk menggantungkan mimpi-mimpi mereka setinggi langit, karena mereka itu dengan segala keterbatasannya tetap berjuang untuk mendapatkan pengetahuan untuk bisa meraih mimpi-mimpinya yang tinggi, untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan. Dan yang ketiga yaitu sosok seorang guru yang di sini bernama Bu Muslimah. Di sini sangat terlihat sekali bahwa seorang guru yang tanpa pamrih mendidik dan menginginkan dan berharap dan berjuang agar siswa-siswanya bisa mendapatkan pendidikan, bisa mencapai semua yang mereka inginkan, dan bisa merubah segala keterpurukan mereka atau kesulitan mereka saat ini menjadi kemudahan di kemudian hari. Seorang guru yang dengan sabar, dengan penuh perjuangan, dengan penuh kasih sayang memberikan semangat untuk siswa-siswanya agar mereka tidak putus asa dengan segala keadaan dan keterbatasan mereka, dan tetap bersemangat dan tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu agar masa depan mereka lebih baik daripada saat ini. Selanjutnya, hal-hal yang saya pelajari dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Di sini saya belajar bahwa sebagai seorang guru, kami memiliki peran yang penting dalam agen perubahan, karena menjadi guru bukan hanya soal mengajarkan pengetahuan, tetapi bagaimana seorang guru dapat membentuk karakter siswa-siswinya dan juga memberikan motivasi kepada mereka agar bersemangat dalam menggapai impian mereka. Dari film tersebut terlihat Bu Muslimah dengan sabar, dengan kasih sayang dan dedikasi yang tinggi dalam mendidik, serta kemampuan untuk melihat potensi, minat dan bakat siswa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Beliau mampu memberikan semangat atau menumbuhkan semangat juang pada siswa-siswanya untuk tetap belajar, untuk tetap mengenyam pendidikan meskipun segala rintangan yang menghadang. Meskipun di tengah segala keterbatasan, mereka mampu untuk tetap menjaga semangat mereka dalam menempuh ilmu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar masa depan mereka lebih baik daripada saat ini. Kemudian film ini juga mengajarkan kepada saya bahwa guru yang benar-benar peduli, guru yang benar-benar berdedikasi, guru yang benar-benar berkomitmen tinggi dapat mempengaruhi, dapat mengubah hidup siswa, membimbing mereka untuk menghadapi kesulitan, membimbing mereka untuk tidak menyerah dalam segala keadaan, membimbing mereka untuk berkembang secara sosial dan emosional yang lebih dari sekedar pembelajaran akademis.